Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 Praktikum Biologi Hewan Ternak Pink Capybara, dan pada kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar kami dengan judul Pengaruh Variasi Suhu Lingkungan terhadap Proses Respirasi, yaitu aktivitas bukaan operkulum ikan nila. Hal yang melatar belakangi tugas besar kami adalah di zaman ini terdapat banyak sekali perubahan lingkungan yang terjadi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Salah satunya yang terdampak adalah perubahan suhu pada perairan muka bumi. Perubahan suhu tersebut ditetapkan sebagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas, perilaku, sistem metabolisme, dan juga sistem respirasi pada ikan. Karakteristik habitat ikan juga sangat berpengaruh sangat suhu. Pada saat suhu rendah akan memiliki kandungan oksigen terlarut yang lebih banyak dibandingkan perairan suhu tinggi, sehingga memiliki kandungan oksigen yang lebih banyak pada ikan. Hal tersebut menyatakan bahwa suhu juga dapat mempengaruhi secara kimiawi maupun biologis. Dampak secara fisik maupun kimiawi pada lingkungan air perlu diperhatikan dalam proses budidaya ikan ternak, seperti ikan nila. Maka itu perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh perbedaan suhu terhadap respirasi ikan ternak. Adanya perbedaan dalam suhu air sebagai tempat tinggal ikan yang berbanding terbalik dengan kadar oksigen terlarut dalam air dapat mempengaruhi sistem respirasi pada ikan ternak. Pada studi literatur kali ini, tugas besar kami akan menganalisis apakah perbedaan suhu air memiliki pengaruh nyata khususnya sistem respirasi pada ikan nila. Kali ini aku mau menjelaskan tentang bagian tujuan. Tujuan dari, adanya penelitian ini yang pertama adalah mengetahui pengaruh variasi lingkungan berupa suhu air pada respirasi ikan nila, dan yang kedua adalah menganalisa bukaan operkulum untuk mengetahui pengaruh variasi suhu lingkungan pada respirasi ikan nila. Oke, selanjutnya itu bagian metodologi. Metodologi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengambilan sampel, kemudian analisis di laboratorium, dan perhitungan aplikasi dokumen. Yang pertama itu pengambilan sampel. Pengambilan sampel itu dikumpulkan 34 ikan subdewasa berukuran 3,5 sampai 13 cm oleh nelayan menggunakan net, gillnet, dan juga malian trap di Waduk Jabi, Nigeria. Kemudian setelah dikumpulkan ikan tersebut, diantar ikan tersebut ke Biology Laboratory of Department of Biological Sciences di University of Abuja. Di antaranya itu menggunakan wadah plastik 20 liter yang setengahnya diisi dengan air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi bagian perlakuan di laboratorium. Jadi setelah ikan-ikan tersebut dimasukkan ke dalam laboratorium, ikan-ikan tersebut akan diaklimatisasi di sebuah wadah berukuran 50 liter. Kemudian ikan akan dirawat dengan cara diberikan pakan secara teratur berupa pelet ikan komersil, dan juga wadahnya dibersihkan juga secara teratur dari kotoran-kotoran atau juga sisa-sisa pelet yang tidak termakan oleh ikan. Langkah selanjutnya adalah ikan-ikan tersebut akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok ikan, di mana setiap kelompoknya akan terdiri dari 6 ekor ikan. Nah, kelompok-kelompok ini akan diberikan perlakuan temperatur airnya berbeda-beda, di mana kelompok 1 dan kelompok 2 itu temperatur airnya di bawah temperatur air yang normal, yaitu kelompok 1 di 18 derajat Celcius dan kelompok 2 di 23 derajat Celcius. Selanjutnya, kelompok 3 akan ditempatkan di temperatur air yang normal, yaitu 28 derajat Celcius. Dan kelompok 4 dan kelompok 5 itu temperatur airnya akan di atas temperatur air yang normal, yaitu 33 derajat Celcius dan juga 38 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ke pengukuran opercular movement atau tutup bukanya operkulum dari ikan. Jadi agar bisa diukur, dihitung secara spesifik, maka ikan akan dimasukkan satu persatu ke dalam wadah berukuran 1000 mili dengan suhunya itu sesuai dengan suhu kelompok awalnya. Nah, kemudian akan digunakan kamera video digital yang akan merekam aktivitas tutup buka operkulum secara zoom in atau perbesaran pergerakan operkulumnya selama 60 detik untuk masing-masing ikan. Nah, hasil dari rekaman itu kemudian akan dikirimkan ke software di sini menggunakan Windows Movie Maker agar dapat dianalisis jumlah tutup buka operkulum yang dilakukan oleh ikan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip respirasi secara general pada ikan. Nah, ikan sendiri memiliki organ pernafasan yang dinamakan sebagai insang. Insang sendiri adalah lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda dan selalu lembab. Di dalam insang ini terdiri lapisan-lapisan dinamakan sebagai lamela yang di dalamnya tersusun dari kapiler-kapiler darah. Nah, di dalam kapiler-kapiler darah inilah terjadi yang namanya proses difusi antara oksigen O2
H2 dan juga CO2. Secara garis besar, proses respirasi pada ikan ini terjadi ketika O2 yang terlarut di dalam air di dalam lingkungan hidup ikan ini diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler insang, lalu difiksasi oleh hemoglobin yang ada pada darah. Nantinya akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Lalu dalam saat yang bersamaan juga dikeluarkan CO2 dari bagian-bagian sel dan juga jaringan pada insang. Nah, dikarenakan ikan nila adalah ikan yang bertulang sejati, jadi ikan nila ini memiliki tutupan insang atau bagian operkulum. Nah, fungsi operkulum sendiri adalah untuk melindungi bagian kepala serta untuk mengatur aliran air yang masuk dan keluar saat ikan melakukan respirasi atau bernafas. Secara garis besar, bentuk operkulum pada ikan nila adalah seperti ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang respirasi dan operkulum. Jadi seperti yang dijelaskan tadi ya, respirasi dilakukan oleh setiap makhluk hidup dan salah satu cara untuk menghitung laju respirasi adalah menggunakan buka tutup operkulum. Bisa dilihat dari gambar, variasi suhu akan mempengaruhi aktivitas fisiologis dari ikan nila itu sendiri. Jadi untuk suhu dingin, ikan nila akan memperlambat laju aktivitas enzim dan juga laju metabolisme dalam tubuhnya, sehingga buka tutup operkulum seharusnya menjadi lebih sedikit atau lebih jarang. Kalau untuk kondisi normal, pembukaan operkulum ya biasa ikan pada umumnya gitu. Jadi kayak buka tutup untuk respirasi. Nah, yang terakhir adalah ketika suhu panas. Suhu panas akan membuat ikan menjadi lebih aktif karena dia mendapatkan banyak energi sehingga buka tutupnya semakin cepat, dan jika suhunya terlalu panas, ikan bisa mati. Hal ini terjadi karena ikan merupakan hewan polikliothermik, sehingga aktivitas fisiologisnya dipengaruhi banyak oleh keadaan lingkungan, sehingga variasi suhu sangat berpengaruh pada buka tutup operkulum, di mana menandakan bahwa respirasinya dipengaruhi oleh suhu. Baik, ini dapat terlihat pada hasil pengamatan bahwa ikan yang ditempatkan pada suhu lingkungan 18 derajat Celcius seperti berada di fase beristirahat karena gerakan sirip yang semakin lambat sehingga frekuensi bukaan operkulum juga menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan temperatur yang rendah akan mengakibatkan peningkatan kadar oksigen terlarut sehingga semakin banyak oksigen yang tersedia. Jadi ikan tidak lagi membutuhkan frekuensi bukaan operkulum yang tinggi. Nah, pada suhu normal, bukaan operkulum itu akan mempengaruhi mendukung ya proses pernapasan optimal dengan memastikan pasokan oksigen yang cukup dan pengeluaran karbon dioksida. Jadi pada suhu normal, oksigen yang terlalu dalam air itu cukup jumlahnya dan daya angkut oksigen pada ikan itu berjalan normal sehingga ikan tidak perlu lagi melakukan usaha lebih dalam mengangkut oksigen. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah bukaan operkulum pada temperatur normal. Ini bisa dilihat di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengaruh suhu tinggi terhadap bukaan dari operkulum, di mana pengaruh suhu tingginya digambarkan dengan 33 derajat Celcius dan juga 38 derajat Celcius pada data. Jumlah bukaan operkulum pada ikan meningkat seiring dengan kenaikan suhu mencapai 283 dengan ketidakpastian 11 ketukan pada suhu 38 derajat Celcius. Sementara pada kontrol dengan suhu 28 derajat Celcius dipertahankan rata-rata sebesar 218 dengan ketidakpastian 11,6 ketukan. Jumlah bukaan dari operkulum ini berbanding lurus dengan kenaikan suhu, di mana semakin tinggi suhunya, maka jumlah bukaan dari operkulum akan semakin tinggi pula. Hal ini juga dipengaruhi oleh berat tubuh dari suatu ikan, di mana memiliki hubungan berbanding terbalik dengan jumlah bukaan dari operkulumnya. Ikan dengan berat tubuh yang tinggi akan memiliki jumlah bukaan operkulum yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan kapasitas pengangkutan oksigen menurun dengan kenaikan suhu air, menyebabkan peningkatan ketukan operkulum untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat. Ikan menunjukkan perilaku abnormal, kehilangan keseimbangan, dan gerakan operkulum yang meningkat pada suhu tinggi. Kemudian yang terakhir aku akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, ada variasi suhu pada air yang dapat mengakibatkan perubahan kadar oksigen terlarut dalam air dan akan berdampak pada frekuensi bukaan operkulum ikan. Yang kedua, didapatkan hasil berdasarkan data hasil uji coba pengaruh suhu lingkungan pada respirasi ikan nila. Laju respirasi ikan meningkat sebanding dengan adanya peningkatan suhu air. Laju respirasi ditandai dengan jumlah bukaan operkulum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.